warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Sitaelina dengan NIM 52009111316 akan membahas mengenai 5 kasus korupsi terbesar Indonesia serta peranan Pancasila sebagai solusi tindakan kasus korupsi. Kasus korupsi pertama yaitu kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia yang terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak tahun 2010. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPU, Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak tahun 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Selain itu, KPK juga menetapkan Miriam S. Haryani sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Imam dilaksanakan. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto. Sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017. Dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka Setia Novanto. Berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka, sidang pra-peradilan, dibatalkannya status tersangka Novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami Novanto, bahkan hingga ditetapkannya ia lagi sebagai tersangka. Perkara ini juga diselingi oleh kematian Johannes Marlim di Amerika Serikat, yang dianggap sebagai saksi kunci dari tindak korupsi. Untuk kepentingan pengembangan kasus atas tewasnya Marlim, KPK pun melakukan kerjasama dengan FBI. Perkembangan kasus EKTP yang terjadi di era digital membuat kasus ini mendapat sorotan dari para warganet. Dalam beberapa kesempatan, para warganet meluapkan ekspresi mereka terkait kasus korupsi EKTP dengan menciptakan trending topik tertentu di Twitter dan membuat meme di media sosial dengan sasaran ditunjukkan kepada Setia Novanto. Tak hanya media nasional, media asing seperti AFP dan ABC juga turut memberitakan perkara ini, terutama terkait keterlibatan Setia Novanto. Kendati perkara proyek EKTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaian. Baru 2 orang yakni Irman dan Sugiharto yang telah divonis hukuman penjara, sementara yang lain masih harus menghadapi proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak berwenang masih terus kerja keras lagi untuk menutup baku atas perkara ini. Setelah melalui serangkaian proses, majelis hakim kemudian memberikan vonis kepada para tersangka atas keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi dalam proyek pengadaan EKTP. Setiap tersangka mendapatkan vonis yang berbeda tergantung sejauh mana keterlibatan mereka. Berikut adalah hukuman yang harus diterima oleh para tersangka. Yang pertama, Sugiharto. Atas tindakannya dalam merugikan negara sebesar 2,314 triliun dan terbukti menerima uang sebesar 200.000 USD dari Andi Narogong, Sugiharto dijatuhi hukuman oleh majelis hakim berupa kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 400 juta subsidi 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, Sugiharto juga wajib membayar uang pengganti senilai 50.000 USD dikurangi 30.000 USD serta mobil Honda Jazz senilai 150 juta rupiah dalam rentang waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Harta benda Sugiharto akan disita jika tidak membayarnya. Jika tidak cukup, harta benda tersebut diganti dengan kurungan penjara selama 1 tahun.
Keputusan ini diputuskan oleh majelis hakim pada sidang dengan agenda pembacaan vonis pada 20 Juli 2017. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 22 Juni 2017. Untuk yang kedua adalah Irman. Berdasarkan penyelidikan KPK dan hasil sidang, Irman terbukti menerima uang sebesar 300.000 USD dari Andi Narogong dan 200.000 USD dari Sugiharto. Oleh karena itu, per 20 Juli 2017, majelis hakim lewat sidang dengan agenda pembacaan vonis memberikannya hukuman berupa kurungan penjara selama 7 tahun dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Di samping itu, Irman juga wajib membayar uang pengganti senilai 500.000 USD dikurangi 300.000 USD dan 50 juta rupiah dalam rentang waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dipenuhi, harta benda Irman akan disita. Jika masih tidak cukup, Irman wajib menggantinya dengan pidana 2 tahun penjara. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada tanggal 22 Juni 2017. Tersangka ketiga yaitu Andi Narogong. Andi dijuluki Narogong karena memiliki usaha konveksi di Jalan Narogong, Bekasi. Andi dituntut oleh jaksa penuntut umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 7 Desember 2017. Berupa hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan penjara serta wajib membayar uang pengganti senilai 2,1 juta USD dengan harapan dapat meringankan vonis atau sidang dengan agenda pembacaan vonis dilakukan yang akan diputuskan nanti. Ia pun berperan sebagai justice collaborator. Untuk pelaku selanjutnya yaitu Setia Novanto. Setia Novanto dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, sedikit lebih ringan dari tuntutan yang diajukan JPU, dan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta US dollar dalam kurs terbaru setara dengan lebih dari 101 miliar, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Untuk kasus korupsi yang kedua yaitu kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. BLBI kembali menyita perhatian publik setelah lebih dari 20 tahun kasus ini terpendam. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI alias Satgas BLBI atas perintah Presiden Joko Widodo hanya memiliki tenggat hingga Desember 2023 untuk memburu 48 obligor dan debitur dana BLBI. Upaya pemerintah untuk menyelesaikan skandal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI yang disahkan pada 6 April 2021. Dalam 2 tahun mendatang, Satgas masih bisa mengeksekusi utang senilai 110,45 triliun dari rupiah dari para obligor tersebut. Rinciannya, sebesar 84,8 triliun rupiah diselewengkan dari dana yang disalurkan Bank Indonesia kepada perbankan pada tahap penggunaan rekening 502 untuk tambahan BLBI dan Bank Guan Rente yang merupakan rekening pemerintah, diselewengkan sebesar 17,76 triliun rupiah. Selanjutnya, penyumbang pada tahap penyuntikan obligasi rekap kepada pihak perbankan sebanyak 431,6 triliun rupiah dan pembayaran bunga sebesar 600 triliun. Inilah yang dalam buku Bantuan Likuiditas Bangsa Indonesia, karya Agus Pandoman dihitung sebagai potensi total kerugian negara. Dampaknya, beban utang anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN setiap tahunnya mencapai 40 triliun rupiah dan 50 triliun rupiah harus dilakukan hingga 2021. Kasus BLBI lahir dari dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian tanah air dari melemahnya rupiah ke level 15.000 per dolar Amerika kala itu. Pelemahan mata uang Garuda terhadap greenback secara signifikan menyebabkan aksi penarikan uang berjamaah di bank-bank tanah air pada tahun 1997. Alhasil, tidak butuh waktu lama, likuiditas
di perbankan tanah air ikut terkuras dan berujung pada kredit perbankan macet. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat menanggung beban bersama lewat skema bantuan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dana Moneter Internasional atau IMF juga meminta Indonesia untuk menyuntikkan dana bantuan kepada sejumlah bank yang mengalami krisis. Kemudian pada Desember 1998, Bank Indonesia mengguyur bantuan kepada 48 bank di Indonesia melalui skema BLBI dengan besaran mencapai 144,53 triliun rupiah. Namun pada tahun 2000, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar 138,7 triliun rupiah dari penyaluran dana BLBI. Selain itu, alhasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memperlihatkan penyimpangan dana sebesar 54,5 triliun rupiah oleh 28 bank penerima dana BLBI tersebut. Kasus semakin memanas pada tahun 2002 saat Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2002. Instruksi tersebut mengenai pemberian jaminan kepastian hukuman kepada debitur yang telah menuntaskan kewajiban maupun yang mangkir dari kewajibannya. Berdasarkan kebijakan tersebut, Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN juga ditugaskan menerbitkan surat keterangan lunas atau SKL untuk bank yang membereskan utangnya. Sedangkan mereka yang belum membayarkan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Lahirnya Inpres menyimpan banyak kejanggalan dengan indikasi personal approach oleh para debitur terhadap pemerintahan masa itu. Para debitur tersebut diantaranya Hendra Lim dari Bank Budi Internasional, Dening Kin dari Bank Dana Utama, dan Ibrahim Rizchad dari Bank BRSI. Lalu ada Sudwikat Mono dari Bank Surya, Siti Harcinanti Roka Rukmana dari Bank Yaki Makmur, Antoni Salim dari Bank BCA, Suparno Adijato dari Bank Bumi Raya, dan Melianto Tanaga dan Hadi Wijaya Tanaga dari Bank Introtad. Pengusaha selanjutnya yakni Philip S. Ujaja dari Bank Masil, Ganda Eka Mahandlika dari Bank Sanho, dan Samsul Nur Salim dari Bank Dagang Nasional Indonesia. Beberapa bankir lain yang terindikasi menyelewengkan dana BLBI pun diburu dan diseret ke meja hijau. Sejumlah mantan direktur Bank Indonesia seperti Hendro Budianto, Paul Sutomo, Cokronegoro, dan Heru Supratomo menjadi terpidana kasus korupsi tersebut. Sejumlah obligor juga tercatat melarikan diri saat dipidana, seperti Direktur Bank Pelita Agus Anwar dan Alexander. Ada juga Direktur Bank Indonesia Raya atau Bank Bira, Atang Latif. Selanjutnya, ada juga terpidana seumur hidup untuk kasus penyelewengan dana BLBI. Hukuman tersebut jatuh pada Hendra Raharja yang kemudian meninggal ketika melarikan diri ke Australia. Dia terbukti bersalah dan diketahui melakukan penggelapan dana sebesar 2,65 triliun rupiah. Sederet nama dari penerima dana pun diduga bersalah terhadap dugaan penyelewengan BLBI. Namun banyak kasus yang akhirnya terhenti antara pemberian SP3 atau surat pemberhentian penyelidikan perkara oleh pihak berwenang. Pada September 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan ketersediaannya untuk membantu mengusut kembali skandal korupsi tersebut. Hingga 2013, KPK mulai melakukan penyelidikan terhadap proses pemberian SKL pada penerimanya. Kasus korupsi ketiga yaitu kasus Jiwasraya. Kasus ini disebut-sebut bermula pada tahun 2002 saat BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia Manchester City pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk CS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada tahun 2017, Jiwasraya kemudian memperoleh opini tidak wajar dalam pelaporan keuangannya. Padahal saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba sebesar 360,3 miliar rupiah. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan perencanaan sebesar 7,7 triliun rupiah.
disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Apalagi berdasarkan catatan BPK, produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015. Adapun kurun waktu tahun 2010 sampai 2019, BPK telah 2 kali melakukan pemeriksaan di atas Jiwasraya, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT pada tahun 2016 dan pemeriksaan investigatif pada tahun 2018. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengolahan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014 sampai 2015. Temuan tersebut mengungkapkan Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham gorengan seperti Trio, Sugi, dan LCGP. Lagi-lagi investasi tak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. Pada tahun 2016 pula, Jiwasraya telah diwanti-wanti berisiko atas potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hansen International. Ditambah, Jiwasraya kurang optimal dalam mengatasi reksadana yang dimiliki. Kemudian, menindaklanjuti hasil temuan 2016, BPK akhirnya melakukan investigasi pendahuluan yang dimulai pada 2018 yang menggambarkan hasil investigasi ini menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi fraud dalam mengelola saving plan dan investigasi. Potensi fraud disebabkan oleh aktivitas jual beli saham dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari percatatan unrealized loss. Kemudian, pembelian dilakukan dengan negosiasi bersama pihak-pihak tertentu agar bisa memperoleh harga yang diinginkan. Parahnya, selain investasi pada saham gorengan, kepemilikan saham tertentu melebihi batas maksimal di atas 2,5%. Saham-saham gorengan yang kerap dibelinya antara lain saham Bank BJB, Semen Batu Raja, dan PT PP Properti Tbk. Saham-saham gorengan tersebut berindikasi merugikan negara sebesar 4 triliun rupiah. Pada posisi per 30 Juni 2018, Jiwasraya diketahui memiliki 28 produk reksadana dengan 20 reksadana diantaranya memiliki porsi di atas 90%. Reksadana tersebut sebagian besar adalah reksadana berkualitas rendah dan tidak likuid. BPK menemukan indikasi kerugian negara sementara akibat penurunan nilai diperkirakan 6,4 triliun rupiah. Lebih lanjut, BPK juga mendapat permintaan dari Komisi 11 DPR RI dengan surat nomor PW-19166-DPR RI /11-2019 tentang tanggal 20 November 2019 untuk melakukan PDTT lanjut atas permasalahan tersebut. Selain DPR, BPK juga diminta oleh Kejaksaan Agung untuk mengaudit kerugian negara. Permintaan itu dilayangkan melalui surat tanggal 30 Desember 2019. Kasus masih berlanjut, BPK pun saat ini tengah melakukan 2 pekerjaan, yaitu melakukan investigasi untuk memenuhi permintaan DPR dan menindaklanjuti hasil investigasi pendahuluan sekaligus menghitung kerugian negara atas permintaan Kejagung. BPK dan Kejagung berjanji dalam kurun waktu 2 bulan pihaknya akan mengungkap pelaku yang terlibat, institusi yang terlibat, dan angka pasti kerugian negara. Berikut vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus korupsi Jiwasraya. Yang pertama, Heru Hidayat. Vonis yang diterima Heru sama seperti tuntutan yang diajukan JPU, yaitu penjara seumur hidup dan denda 5 miliar rupiah subsidi 1 tahun penjara. Heru dinyatakan bersalah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 16,807 triliun serta melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat 1, Jo pasal 18 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua dari pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU dan dakwaan ketiga pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Selain menghukum penjara, Heru juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 10 triliun rupiah.
Tindakan pidana yang dilakukan Heru dinyatakan sebagai sebuah perbuatan korupsi yang terorganisasi dengan baik, sehingga sulit untuk mengungkap perbuatannya. Selain itu, Heru disebut menggunakan pihak lain dalam jumlah banyak untuk menjadi nomine. Untuk yang kedua yaitu Beni Cokro Saputra. Sama seperti Heru, vonis yang dijatuhkan pada Beni juga sama seperti tuntutan yang diajukan oleh JPU, yaitu penjara seumur hidup dan denda sebesar 5 miliar subsidi 1 tahun penjara. Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi pasal 25 ayat 1 ke 1 KUHP dan kedua dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Tindak korupsi yang dilakukan Beni dianggap sebagai sebuah bentuk korupsi yang terorganisir dengan baik sehingga sulit untuk mengungkap perbuatannya. Kemudian, majelis hakim mengungkapkan Beni menggunakan pihak lain dalam jumlah banyak sebagai nomine dan bahkan menggunakan KTP palsu serta menggunakan perusahaan yang tidak memiliki kegiatan untuk menampung usahanya. Yang ketiga yaitu Joko Hartono Tirto. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Joko sama seperti tuntutan yang diajukan JPU yaitu penjara seumur hidup dan pidana sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan penjara. Atas tindakannya itu, Joko dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang keempat, Hendrisman Rahim. Vonis yang diterima lebih berat dibandingkan tuntutan yang diajukan JPU. Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim mengganjar Hendrisman dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar sebesar 6 bulan kurungan. Hendrisman dinyatakan terbukti melanggar pasal 1 ayat 1. Hendrisman dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Orang selanjutnya yaitu Hari Prasetyo yang divonis dengan diterima seperti tuntutan yang diajukan oleh JPU yaitu penjara seumur hidup dan denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Hari dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan bagi Hari adalah telah menyebabkan kerugian sebesar 16,807 triliun rupiah. Kemudian perbuatannya tidak mendukung program pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme juga bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap asuransi Jiwasraya. Untuk orang terakhir yaitu Syahwirman yang divonis dan dijatuhkan kepada Syahwirman lebih tinggi daripada tuntutan yang diajukan JPU. Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim mengganjar Syahwirman dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Vonis tersebut berdasarkan terdakwa primer dari pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut majelis hakim, perbuatannya yang dilakukan terdakwa telah menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 16,807 triliun rupiah dan juga dinilai tidak mendukung program pemerintahan dalam menjaga pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus korupsi keempat yaitu kasus korupsi bansos COVID-19. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kotak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Metes dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam melaksanakan proyek tersebut dengan cara menunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya free dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan karena Kemensos melalui Metes. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Metes dan Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako.
dari nilai 300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Metis dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian dan Heri Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Metis. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Metis kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar rupiah. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sebesar 8,8 miliar rupiah. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar rupiah. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk kepentingan pribadinya. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 KUHP. Juliari divonis 12 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin tanggal 23 bulan 8 tahun 2021. Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar atau sekitar 14,59 miliar rupiah. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 22 tahun, hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh Hakim selama 4 tahun. Hal yang memberatkan Juliari, menurut Hakim, perbuatannya dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, kemudian berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkali perbuatannya. Hakim juga menilai perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam yaitu wabah COVID-19. Sementara yang meringankan, Juliari belum pernah dijatuhi pidana. Ia juga sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Hakim juga menilai Juliari telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, Juliari dituntut 11 tahun dan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan oleh jaksa KPK. Jaksa menilai Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Selain itu, Juliari juga dituntut pidana pengganti sebesar 14,5 miliar dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut mantan bansos ini memerintahkan dua anak buahnya yaitu Metis Joko dan Adi Widoyo untuk meminta fee sebesar Rp10.000 tiap paket bansos COVID-19 dari perusahaan penyedia. Korupsi yang terakhir yaitu kasus korupsi Asabri. Kejaksaan Agung tengah menangani kasus dugaan korupsi di tubuh salah satu BUMN PT Asabri Persero. Tak tanggung-tanggung, korupsi dalam kasus ini ditaksir mencapai 23,7 triliun rupiah. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan kasus ini yang ditangani ini menjadi skandal korupsi yang terbesar di Indonesia. Sama seperti Jiwasraya, saat ini Kejaksaan Agung telah memasuki tahap penelusuran aset yang dimiliki para tersangka korupsi. Nantinya aset ini yang akan digunakan untuk mengembalikan kerugian negara. Kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri memasuki babak baru. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 8 tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri. 2 di antaranya merupakan mantan Dirut Asabri, Adam Rahmat Dambiri dan Sony Wijaya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak kemudian memberikan kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri. Dia menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun rupiah. Dia menyebutkan jika pada 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investigasi dan Keuangan serta Kadip Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi maupun manajer investasi. Pihak yang dimaksud yaitu Heru Hidayat, Beni Cokro-Saputro, dan Lukman Purnomosidi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Cokro-Saputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Padahal transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman serta merugikan investasi Asabri karena Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali dengan nomini Heru, Beni, dan Lukman, serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru dan Beni. Diketahui juga seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Jaksa Penyelidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. 8 tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011, Maijin Adam Rahmat Dambiri, mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun Maret 2016 sampai Juli 2020, Legend Sony Wijajah, ex-Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 sampai Juni 2014, Bahtiar Effendi, mantan Direktur Asabri periode 2013 sampai 2014 dan 2015 sampai 2019, Haris Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai Januari 2017, Ilham Wesirga, dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi. Kemudian Dirut PT Hanson International Tbk Beni Cokro-Saputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, baik Beni maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer, yakni pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta subsidiar pasal 32 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 5 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, peranan Pancasila sebagai solusi dan pencegahan atau peminimalisasi tindakan kasus korupsi. Korupsi merupakan bentuk nyata dari adanya penyimpangan sosial. Bentuk penyimpangan sosial yang terjadi sudah jelas bertentangan dengan nilai yang jelas-jelas tercantum pada Pancasila. Pada nilai Pancasila pertama, menekankan bahwa manusia, khususnya manusia atau masyarakat Indonesia, memiliki agama yang diajarkan masing-masing, sehingga memiliki arti bahwa seseorang yang memiliki keimanan, juga akidah yang dipercaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di negara kita ini terdapat 6 agama yang berkembang, dan semuanya itu menolak adanya korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan buruk dan tidak terpuji karena tindak korupsi ini kelak akan dipertanggungjawabkan ketika kita di akhirat nanti. Pada sila Pancasila yang kedua,
Sila ini merupakan sebuah wujud tindakan atau perbuatan dari penegasan sila kedua, di mana bahwa tindakan korupsi ini merupakan tindakan yang sudah mengabaikan diri adanya pengakuan penghormatan terhadap adanya persamaan derajat yang dimiliki, adanya rasa saling menyayangi, adanya sikap toleransi, serta adanya perilaku dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena biasanya, jika melakukan tindakan korupsi ini, berarti dalam dirinya sendiri tidak memiliki rasa keadilan dan etiket. Ini disebabkan karena para koruptor ini tidak memikirkan tindakan yang ia perbuat ini dan merupakan hak yang seharusnya dirasakan oleh seluruh rakyat. Namun karena para koruptor ini melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja mereka mengambil secara sepihak hak yang seharusnya didapatkan dan dirasakan oleh hanya untuk kekayaan, baik kelompok maupun untuk kepentingan pribadinya. Pada sila Pancasila ketiga, dijelaskan bahwa seorang koruptor pasti sudah memiliki pikiran dan hati yang sudah gelap karena seorang koruptor ini pasti hanya memprioritaskan keinginannya dan urusan dirinya sendiri saja. Dengan melakukan tindakan korupsi ini, maka secara tidak langsung dirinya telah merusak rasa persatuan nasional karena akibat dari tindakan yang dilakukannya mengakibatkan tidak meratanya pembangunan yang akan dilakukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pada sila Pancasila keempat, diartikan dengan adanya dan berkembangnya perilaku tindak korupsi ini kasusnya terjadi di kalangan parlemen. Jelas menabrak sila keempat yang dapat pada Pancasila, karena ini mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada parlemen ini hilang, padahal mereka mengamanahi kepada para parlemen di dalam sistem demokrasi yang dititipkan kepada seseorang untuk telah dipilih dan dilantik sebagai wakil dari rakyat. Tetapi setelah para wakil rakyat ini dilantik sebagai wakil dan penyuluhan suara rakyat ini, mereka malah sibuk mengambil dana anggaran negara, sehingga mengakibatkan adanya sebuah pelanggaran terhadap nilai yang terkandung dalam sila keempat ini, serta adanya pelanggaran ini yang menyebabkan perilaku sinisme dari masyarakat terhadap wakil rakyat, bahwa gedung wakil rakyat merupakan sebuah gedung pertemuan bagi para koruptor. Sila Pancasila yang kelima, ini berarti jika kasus korupsi sudah terjadi di mana-mana, maka tidak ada lagi keadilan yang ada di Indonesia. Dalam pengimplementasiannya, nilai-nilai Pancasila ini memakai berbagai unsur yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Misalnya terdapat pada kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan pemerintahan maupun negara, bahkan hingga ke kehidupan instansi dan pendidikan. Adapun cara untuk mengatasi atau menghadapi adanya kasus korupsi di Indonesia, maka masyarakat Indonesia kembali menguatkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila di kehidupan, karakter maupun sikap sehari-hari dalam kehidupan bangsa dan bernegara, bagi masyarakat individu yang memiliki agama, serta menjauhkan dirinya sendiri dari perbuatan yang salah seperti perbuatan korupsi, karena korupsi juga sama saja kita telah mengambil apa yang bukan milik kita. Selain itu juga dapat merusak nilai keadilan. Adanya korupsi ini juga dapat menimbulkan kesenjangan bagi negara dan rakyat di negara Indonesia. Dengan memahami dan dapat mengimplementasikan nilai sila-sila yang terdapat pada Pancasila ini merupakan tindakan yang dapat mencegah dan menindak secara tegas perilaku korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan pengucapan kata. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.